Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, sekalian, teman-teman sekalian. Pada kesempatan pertemuan kelima ini, kita akan melanjutkan eh, dari yang kemarin, pertemuan yang lalu, yaitu kita sudah membuat proyek utama, kemudian kita sudah membuat link tombol ya. Jadi tombolnya diklik menuju ke halaman berikutnya. Jadi kita sudah membuat dua buah halaman pada Android kita, aplikasi Android kita, project. Nah, ketika diklik halaman pertama akan menuju ke halaman berikutnya. Nah, sedangkan untuk pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu akan membuat sebuah form input sederhana. Kemudian ketika diklik form input tersebut akan menuju ke halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya itu adalah berisi semua inputan yang dilakukan pada form sebelumnya. Jadi kalau di PHP atau di HTML atau di Java itu kan suka ada sebuah inputan form, kemudian diklik submit, dia akan menuju kepada halaman berikutnya atau proses berikutnya untuk menyimpan data atau menampilkan data. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan coba membuat yang demikian ya. Jadi projectnya masih sama menggunakan project yang kemarin, hanya kita akan menambahkan satu halaman dan menambahkan beberapa proses yang lain. Ya, oke, kita mulai saja pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita akan mulai dengan membuka Android Studio seperti yang kemarin. Ya, kita buka Android Studionya, kemudian silahkan dicari projectnya yang lalu, yaitu First Android, nama projectnya, kemarin saya membuatnya, atau kalau tidak ada silahkan di open. Secara default, Android Studio akan membuka project yang sudah ada sebelumnya, ya, project yang terakhir dibuka. Oke, ini sudah saya buka, tampilannya seperti ini. Kalau kemarin kita melakukan testing, halamannya kan seperti ini ya, halamannya seperti ini, kemudian klik tombol mulai yuk, dia akan menuju ke halaman berikutnya, seperti ini. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan merubah tombol mulai yuk ini tidak ke halaman yang tadi, tapi dia akan ke halaman input, ya, ke halaman input, form input, gitu. Kemudian nanti ada tombol submit. Nah, tombol submitnya baru menuju ke halaman yang tadi dengan menampilkan isian inputan yang sudah dilakukan. Oke, kita mulai saja. Tahapannya adalah seperti ini. Berarti kalau tadi kita ada satu halaman form input, berarti kita akan membuka satu halaman baru lagi atau satu activity baru lagi. Ya, caranya seperti yang lalu, kita klik kanan di bagian Java, bagian Javanya seperti ini, gitu ya. Atau kita letakkan di bagian sini, ya. Oke, kita sudah punya dua halaman, main activity dan halaman mulai. Main activity adalah halaman terdepan, halaman mulai adalah halaman kedua yang tadi menampilkan tampilan ucapan terima kasih sudah menggunakan aplikasi Android kami. Nah, sedangkan hari ini kita akan membuat satu form. Oke, kita klik kanan di bagian sini, kita pilih new, ya. Seperti yang kemarin kita pilih activity dan kita pilih adalah empty activity karena kita akan membuat form kita versi kita sendiri gitu ya, versi kita sendiri. Nah, ini kita ganti activity name-nya, kita ganti dengan form input. Saya lebih senang menulis itu tanpa spasi atau tanpa underscore, tapi saya gabung semuanya. Namun pada huruf awal itu saya gunakan huruf capital seperti ini ya, form input ini tetap sama ya, apa adanya seperti ini. Kemudian kita klik finish. Ini adalah package-nya, kita simpan di mana ya, karena kita mau simpan dalam package yang sama pada first Android, maka kita taruh di sini ya. Kemudian kita klik finish, dia akan mengenerate ya, mengenerate yang dibutuhkan. Ada generate layoutnya untuk tampilan ya, XML layout pada bagian resource, kemudian Javanya untuk codingnya atau untuk objek-objeknya, proses-prosesnya, functionnya seperti itu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini kalau sudah muncul nanti dia akan muncul seperti ini. Ada namanya form input Java, gitu ya. Kemudian ada XML form inputnya. Ya, XML-nya adalah berisi tampilan.
ya, tampilan untuk kita mendesain tampilan form inputnya. Oke, sambil berjalan, oke sudah selesai. Sambil berjalan ini kita minimize saja untuk projectnya. Nah, karena ini adalah form input, di dalam form input biasanya ada dua, ada tiga. Yang pertama tiga komponen. Yang pertama adalah text inputnya, kemudian labelnya, dan yang terakhir adalah button. Ya, text input berarti berisi untuk menginput datanya, labelnya adalah untuk keterangan dari text input tersebut, bisa dipakai bisa juga tidak, atau yang terakhir adalah buttonnya untuk proses mensubmit data atau mengirim datanya. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah tampilan untuk text view-nya terlebih dahulu. Oke, ya text view di sini kita menggunakan teks ya di sini ya, tinggal klik, kita drag, kemudian kita drop. Oke, kita klik, kemudian kita drop, nanti dia akan memunculkan tampilan seperti ini ya. Bisa berbesar saja seperti ini ya. Nanti kita bisa geser sesuai dengan kebutuhan kita, posisinya mau di mana. Oke, saya katakan letaknya di bagian sini. Nah, ini dia harus ditentukan ukurannya, posisinya, marginnya ada di mana. Jadi ada di sebelah kanan itu ada yang bagian atribut, ada yang namanya layout. Layout ini kita tentukan margin left, margin top, margin right-nya. Nah, gitu ya. Kita tentukan tiga itu saja. Ya, pertama kita tentukan di sini margin top-nya. Kalau kita posisi sini seperti ini, biasanya nanti dia sudah otomatis pada posisi ini, kita klik tambah plusnya, maka dia akan tentukan marginnya 62 untuk top, margin left-nya adalah 45, dan margin right-nya dia buat 307. Ini adalah tampilannya. Kemudian di bagian text view kita rubah bagian atribut sebelah kanan, kita ganti dengan saya ingin memasukkan adalah nama mahasiswa. Ini adalah form mahasiswa. Misalnya seperti itu ya. Saya akan membuat sebuah form namanya form mahasiswa. Oke. Nah, seperti ini. Dia akan membuat tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian saya mau menambahkan yang namanya plain text. Plain text adalah untuk menambahkan form input atau text input. Tinggal kita klik, drag, kemudian kita drop. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Kita bisa letakkan di bagian samping dari nama mahasiswa seperti ini. Oke, kemudian kita tentukan margin topnya, margin leftnya, dan margin rightnya. Oke, setelah selesai, oke, nama mahasiswa bisa kita perbesar, kita tarik ke bawah saja seperti ini. Ya, seperti ini kita bisa buat seperti ini, atau kalau ini terlalu besar kita bisa kecilkan. Untuk sementara kita buat seperti ini terlebih dahulu. Oke, kalau ingin melihat hasilnya, nanti pada saat kita akan mengubah tampilan main view-nya, tampilan main activity-nya untuk menuju kepada form ini. Sekarang kita tampilkan desainnya terlebih dahulu. Oke, cara tampilkan desain seperti ini. Jadi nanti bentuk desainnya kurang lebih seperti ini, ya. Kurang lebih seperti ini. Silakan nanti penyesuaian dari teman-teman saja untuk melakukan perubahan posisinya seperti apa. Kalau masih kurang pas, kita bisa rubah dari sini, kita geser, ya seperti ini juga nggak masalah, ya seperti ini ya, bisa seperti ini. Oke, next kita akan menambahkan satu lagi yang namanya npm, ya kita klik lagi bagian text view, label, kita akan membuat label namanya label npm. Oke, kita klik di sini. Oke, kemudian kita set lagi margin topnya, margin leftnya, dan margin rightnya. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, nanti kita rubah di sini adalah npm. Oke, kalau sudah, baru kita tambahkan lagi satu form input, yaitu satu text input, namanya menggunakan plain text. Kita set ke sini, bagian bawah. Oke, ini kita samakan pada layar seperti ini. Jangan lupa untuk menentukan margin top, margin left, dan margin right-nya. Oke, jika sudah, kita bisa balik sini untuk merubah posisinya, aturannya. Oke, misalkan seperti ini.
kita bisa drag seperti ini kita juga bisa drag. Oke, sip, seperti ini tampilan view-nya bisa kita lihat di sebelah sini ya. Kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Oke, setelah itu kita akan merubah setiap text field-nya, setiap input text ini mempunyai identitas tersendiri. Ya, contoh untuk bagian teks mahasiswa ini, kita akan merubah bagian ID pada atribut ini menggunakan txt nama mahasiswa seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Kemudian bagian ada permintaan untuk merubahnya ya. Nanti ini adalah berfungsi untuk merubah pada semua file project ini jika ada yang menggunakan ini field ini ID-nya untuk text field ini kita rubah dengan ID yang kita buat sendiri. Oke, ini kita sudah rubah. Kemudian yang bagian ini adalah npm mahasiswa, maka ID-nya saya mau rubah menjadi txt npm seperti ini. Dia sama akan minta refactor lagi, kita refactor saja. Refactor berarti tidak perlu kalau kita sudah terlanjur membuat beberapa file atau beberapa activity yang menggunakan text box ini atau menggunakan input tag ini, maka dia otomatis tidak perlu kita rubah satu persatu. Refactor akan membaca semuanya. Tapi karena ini ada pada halaman pertama ini, maka tidak perlu terlalu banyak, jadi hanya pada halaman ini saja. Oke, saya akan rubah di sini. Tadi saya rubah, kayaknya ada keliru. Oke, ini ada yang salah. Bukan ininya, ini label. Ini, tapi yang dipakai adalah ini. Sorry, tadi adalah saya keliru. Ini yang kita klik. Nah, ini kita rubah. Oke, X-ray dan Oke, ini akan membuka refactor lagi. Nah, terus di bagian bawah itu ada text name namanya. Nah, kalau ini adalah inputan sebuah form kosong, maka name-nya kita kosongkan saja. Jadi kita tidak perlu tampilkan. Sama untuk bagian mahasiswa juga sama, kita kosongkan saja. Seperti ini. Oke. Setelah selesai, bagaimana cara menjalankan halaman ini supaya bisa tampil di aplikasi Android kita? Ya, oke, caranya adalah seperti ini. Kita akan masuk kepada main activity, ya, kepada main activity. Lihat pada bagian main activity itu, kemarin kita membuat sebuah tombol, ya, membuat sebuah tombol. Yang tombol itu mengarah kepada, kita lihat, actionnya dia on click-nya adalah pada main activity function atau metode mulai. Berarti kita harus buka yang namanya main activity.java-nya, kemudian cari metode atau function namanya mulai. Nah, function mulai ini dia menggunakan intent. Intent, ingat ya, intent itu adalah untuk menuju kepada suatu proses memulai aktivitas untuk menuju kepada halaman berikutnya. Dari satu halaman kepada halaman yang kita tuju. Kita lihat di sini package context this ini berarti kita membaca halaman main activity, kemudian tujuannya adalah halaman mulai.class. Halaman mulai berarti ada di sini, ya, dia menuju ke sini. Yang mana halaman mulai adalah tampilannya seperti ini. Yang kemarin sudah kita buat, desainnya adalah seperti ini. Terima kasih sudah mulai menggunakan aplikasi Android kami. Nah, namun pada pertemuan hari ini kita tidak mau menuju pada halaman mulai, tapi kita mau menuju kepada halaman form input ini yang sudah kita buat, ya. Yang sudah kita buat ini, kita akan menuju kepada halaman ini. Bagaimana caranya? Kita cukup merubah pada bagian ini, bagian intent ini, halaman mulai kita rubah menggunakan menjadi nama Java atau nama pada bagian project ini kan ada nama Java-nya ya, form input. Nanti kita menggunakan form input. Form input seperti ini. .class. Maka nanti ketika tombol mulai yuk ini diklik, tombol mulai yuk diklik, maka dia akan langsung menuju kepada halaman form input ini. Kita coba.
kita apply change-nya, kita coba jalankan perubahannya seperti apa. Itu sehingga nanti ketika aplikasi dijalankan, tombol mulai diklik bukan menuju kepada halaman ucapan terima kasih atau halaman mulai, tapi menuju kepada halaman form input. Nah, halaman form input inilah yang nanti kita gunakan untuk menambahkan masukan-masukan. Oke, kita install terlebih dahulu karena ini ada perubahan uh, pada Java-nya, strukturnya. Kita terminate application-nya. Akan install ulang aplikasi pada Android-nya. Kemudian application-nya operation success. Nah, ketika kita klik tombol mulai harusnya menuju ke halaman form. Nah, ini dia. Dia langsung menuju kepada halaman form yang sudah kita buat tadi, ya. Ini halaman formnya, tinggal kita bisa isi nama mahasiswa, kita bisa isi NPM mahasiswanya seperti apa. Oke, ini berarti tahap awal dari proses pembuatan form HTML form pada aplikasi Android sudah. Tapi ini belum selesai karena kita harus bisa mengirimkan data yang ada di dalam form ini kepada halaman berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, ini kita buat kepada tahap blueprint saja. Oke, ini tampilannya. Kalau ini tulisannya kurang besar, sehingga akan diperbesar, ya, seperti biasa pada bagian kanan atribut. Di sini ada font family-nya. Kalau mau dirubah menjadi tipe font yang lain, misalkan seperti ini, bluescape. Kemudian ukurannya juga mau uh, sorry, ukurannya juga mau diperbesar misalkan, tinggal dirubah ke ukuran yang lebih besar. Kemudian mau di bold, kita bisa bold seperti ini. Tuh, ya. Kalau mau dilihat tampilan desainnya seperti ini. Nah, ini terlalu besar, kita bisa rubah ukurannya menjadi lebih kecil. Supaya menjadi satu baris misalkan, seperti itu bisa. Kemudian NPM-nya juga sama, kita rubah ke dalam monospace. Itu kan, kemudian kita rubah ini menjadi bold. Misalkan seperti ini, ya. Kalau dirasa masih perlu digeser, tinggal digeser saja. Tapi kalau ini, oke, ternyata masih bisa, kita geser. Seperti ini, kalau yang terlalu tinggi, kita bisa kecilkan. Biar rapi dan terlihat sama, boleh seperti ini. Oke, sudah. Tekan. Ini kita juga bisa geser. Oke. Ya, sama. Sudah. Kalau sudah, baru nanti bisa di-change. Nah, berikutnya adalah kita akan menambahkan satu buah tombol, yang tombol itu akan kita gunakan untuk mengirimkan data yang sudah di-submit atau yang sudah di-input pada form ini. Nah, kita menggunakan button di sini, tinggal kita klik button, ya, palette button atau komponen button ini, tinggal kita klik, drag di sini, misalkan. Oke, seperti ini. Kemudian button ini baru kita tentukan uh, namanya apa, teks yang tertulis di sini apa. Contoh kita akan membuat adalah uh, misalkan kirim data seperti ini ya. Oke, kirim data, kemudian kita letakkan posisinya, kita tentukan. Jangan lupa menentukan marginnya sama, kita tentukan marginnya, topnya berapa seperti ini. Oke, jika sudah. Tahap selanjutnya coba kita lihat tampilannya terlebih dahulu, ya, tampilannya kita lihat terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Oke, sedang berjalan.